John Herdman menyebut timnas Indonesia sebagai tim underdog yang ingin mengukir sejarah di pentas Piala AFF, Piala Asia, dan Piala Dunia. Hal tersebut disampaikan Herdman dalam wawancara dengan ASEAN United FC. Menurutnya, segenap internal timnas Indonesia punya ambisi dan cita-cita yang sama. Pertama, Indonesia ingin mencipta sejarah meraih gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya pada edisi 2026 ini. Kemudian, Herdman ingin tim Merah Putih mencapai posisi lebih tinggi di Piala Asia. Jika sejauh ini pencapaian terbaik Indonesia adalah lolos babak grup, babak perempat final diburu. Selanjutnya, Indonesia ingin lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya pada 2030 mendatang. Indonesia belum pernah tampil dalam ajang ini, kecuali atas nama Hindia Belanda. Dalam pandangan pelatih asal Inggris ini, menghidupkan mimpi sebuah bangsa sangat penting. Yang tak kalah penting juga, menyusun peta jalan menuju ke sana. Secara simbolik, Herdman menyebut kenangan lolos ke Piala Dunia 2030 akan abadi. Sebuah kenangan katanya tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan 280 juta orang Indonesia jadi impiannya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menjawab soal kemungkinan perekrutan pemain naturalisasi baru dari Eropa buruan John Herdman. John Herdman sudah berkunjung ke Eropa melihat aksi-aksi pemain timnas Indonesia jelang agenda skuad Merah Putih dalam FIFA Series. Pada awal perkenalan sebagai pelatih timnas Indonesia, Herdman sempat menyebutkan rencana mencari pemain baru untuk dinaturalisasi. Apakah Herdman sudah membawa pemain baru yang akan dinaturalisasi dari kunjungan ke Eropa pada awal 2026? Saya belum dapat kabar ya, belum dapat kabar kalau ada pemain naturalisasi baru, kata Arya. Dalam perjalanan ke Eropa, Herdman bertemu dengan beberapa pemain Indonesia di luar negeri seperti Dean James, Kevin Dix, dan Jay Itzes. Di saat banyak pemain Indonesia dari Eropa terbang ke Indonesia pada bursa transfer awal tahun, masih ada beberapa pemain tim Garuda yang merumput di Eropa. Selain 3 nama di atas, masih ada Nathan Chu Aon, Calvin Verdong, Emil Audero, Miliano Jonathans, dan Marten Paes. Sementara kali terakhir proses naturalisasi berlangsung pada Agustus 2025. 2 pemain yang terakhir diproses pindah warga negara adalah Miliano dan Mauro Zylstra. Ganasnya Sidney van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Sidney van Hooijdonk merupakan anak dari pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Sidney van Hooijdonk yang kini berusia 23 tahun merupakan pesepak bola berkualitas. Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, dengan 22 gol. Semua 22 gol itu dicetak Sidney van Hooijdonk bersama SC Heerenveen. Musim terbaik Sidney van Hooijdonk tersaji pada musim 2022-2022, yang mana ia mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda 2023. Sidney van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21, yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Lantas, dari mana isu Sidney van Hooijdonk bakal dinaturalisasi menjadi WNI? Kabar itu beredar setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada satu pemain grade A yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Ia mengatakan sang pemain membela salah satu klub terbaik di dunia. Setelah pernyataan di atas, banyak akun fansbase sepak bola Indonesia yang menyebut Sidney van Hooijdonk sebagai sosok yang dimaksud Hamdan Hamedan. Jika merujuk lagi kepada ucapan Hamdan Hamedan, pemain yang menyatakan kesiapan memperkuat timnas Indonesia berasal dari salah satu klub terdunia, dan Sidney van Hooijdonk menyandang status itu. Nama Luke Vickery mendadak jadi perbincangan di kalangan pecinta sepak bola tanah air setelah striker yang bermain di Liga Australia bersama MacArthur FC dikabarkan masuk radar naturalisasi timnas Indonesia. Pelatih baru timnas Indonesia, John Herdman, disebut sudah menjalin komunikasi dengan Luke sebagai calon pemain baru skuad Garuda di masa mendatang. Dilansir dari beberapa sumber, garis keturunan Indonesia pemain 20 tahun tersebut berasal dari nenek pihak ibu, namun belum diketahui secara detail dari daerah mana sang nenek berasal. Luke Vickery saat ini membela klub A-League atau Liga Australia, MacArthur Bulls FC. Pemain yang baru menginjak 20 tahun saat ini merupakan warga negara Australia, namun dirinya juga dapat membela Amerika Serikat dan Indonesia karena garis keturunan keluarga.
Total 20 pertandingan ia mainkan dengan rincian 15 laga di A-League dan 5 laga di AFC Champions League 2. Tak hanya bermain, pemain kelahiran 20 Oktober ini juga berkontribusi dengan catatan 5 gol dan 3 assist. Dengan postur mumpuni 183 cm dan karir yang terus menanjak, kehadiran Luke Vickery di Timnas Indonesia yang dapat bermain di semua posisi di lini depan tentu sangat dinantikan. Pelatih kepala Timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan pengalamannya bekerja di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Juru taktik asal Inggris ini merasa mendapatkan dukungan penuh untuk memajukan sepak bola tanah air. Menurut John Herdman, keberadaan Erick Thohir memberikan energi positif yang sangat dibutuhkan oleh tim. Ia menilai visi besar yang dibawa oleh sang ketua umum menjadi landasan krusial dalam upaya menaikkan standar kualitas skuad Garuda di kancah internasional. Herdman menyoroti kombinasi antara talenta pemain yang terus berkembang dan kepemimpinan federasi yang kuat sebagai modal utama. Lebih lanjut, pelatih yang dikontrak hingga Januari 2028 ini berbicara secara terbuka mengenai beban ekspektasi yang tinggi di pundak Timnas Indonesia. Itu bisa menjadi anugerah dan kutukan, karena ada begitu banyak harapan dan kita belum berhak untuk memiliki harapan itu, ujar pelatih berusia 50 tahun itu. Sebelum membidik target jangka panjang untuk lolos ke Piala Dunia 2030, skuad Garuda harus melewati sejumlah agenda penting dalam waktu dekat. Tantangan pertama adalah FIFA Series 2026 yang akan digelar di Indonesia, di mana tim Merah Putih dijadwalkan bertemu dengan Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Salomon. PSSI terus melakukan naturalisasi untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia. Kali ini, PSSI mengincar rekan satu klub pemain Timnas Indonesia, Eliano Rangers di PEC Zwolle, Tristan Goyer. PSSI telah membuka pembicaraan awal dengan Tristan. Harapannya, sang pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut memiliki ketertarikan untuk melakukan proses naturalisasi dan menjadi bagian Timnas Indonesia. Goyer menjawab dengan singkat tentang ketertarikan PSSI. Dia mengaku mengikuti perkembangan Timnas Indonesia. Meskipun saat ini belum memiliki jawaban pasti, pemain berdarah Maluku tersebut tidak menutup kemungkinan untuk membela Timnas Indonesia. Bek kanan 20 tahun tersebut merupakan pemain Ajax Amsterdam yang dipinjamkan ke PEC Zwolle. Di awal musim saat melawan FC Utrecht di laga pembuka Liga Belanda, Goyer menjadi pilihan utama pelatih Johnny Jensen. Namun dia hanya bermain 26 menit karena mengalami cedera lutut dan tengah dalam masa pemulihan. Melansir Transfermarkt, Goyer tercatat sudah bermain untuk tim nasional Belanda U16 dan U18. Bersama Timnas Belanda U16, dia sudah bermain 3 kali dan debut pada 2019. Sementara bersama Timnas Belanda U18, dia bermain sebanyak 6 pertandingan sejak debut pada 2000. Ajax Amsterdam memamerkan debut latihan Timnas Indonesia Maarten Paes menjelang pertandingan kontra Fortuna Sittard. Maarten Paes terlihat bersemangat dan serius menjalani sesi latihan tersebut. Debut latihan Maarten Paes diunggah langsung akun Instagram resmi Ajax Amsterdam. Terpantau Maarten Paes menggunakan seragam latihan The Gouden Zonen, julukan Ajax Amsterdam. Maarten Paes terlihat serius menjalani sesi latihan pertama bersama Ajax Amsterdam. Meski begitu, sesekali senyum merekah keluar dari mantan penjaga gawang FC Dallas tersebut. Sesi latihan ini penting untuk Maarten Paes. Ia bisa saja mencuri perhatian sang pelatih, Fred Grim, untuk masuk dalam kesebelasan utama pada pertandingan terdekat. Dalam waktu dekat, Ajax Amsterdam akan berhadapan dengan Fortuna Sittard. Laga tersebut akan digelar di Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Belanda, pada Minggu 15 Februari 2026 pukul 2 WIB. Maarten Paes bisa saja debut dalam pertandingan melawan Fortuna Sittard. Jika dimainkan, ia berpeluang berhadapan dengan kompatriotnya yang bermain di Fortuna Sittard, Justin Hubner. Munculnya Maarten Paes dalam sesi latihan Ajax Amsterdam juga menjadi kabar baik bagi pemain berusia 27 tahun itu. Sebab sebelumnya Maarten Paes belum bisa berlatih dengan klub karena kendala administrasi. Pelatih asal Inggris John Herdman menyebut Timnas Indonesia sebagai tim underdog yang tengah berambisi mengukir sejarah di level regional hingga dunia. Hal itu ia sampaikan dalam wawancara bersama ASEAN United FC. Menurut Herdman, seluruh elemen di dalam skuad Garuda memiliki visi yang sama, membawa Indonesia melampaui pencapaian terbaiknya selama ini.